Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang yang berbahagia ini kita berada di kampus FISIP UIN Negeri Syarifudinullah, Jakarta. Di sini saya melihat kehidupan di sekitar UIN ini adalah kehidupan berjamaah. Maka dari situ saya akan menyampaikan satu hadis tentang berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 3 orang yang berdiam di suatu kota atau suatu desa yang diantara mereka tidak ditegakkan sholat jamaah, melainkan setan telah menguasai mereka. Oleh karena itu, engkau wajib berjamaah, sebab sesungguhnya serigala itu hanyalah akan memangsa kambing yang sendirian. Itulah hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini terbukti sahih. Siapapun, dimanapun orangnya, pasti berharap hidup bahagia. Akan tetapi, tidak semua orang bisa hidup berbahagiaan dan tidak bisa meraih kebahagiaan tersebut, kecuali mereka menjunjung tinggi sunnah Rasul dan ketentuan Allah. Hal ini karena sesungguhnya menurut tuntunan Allah dan Rasulnya, kebahagiaan yang hakiki bukanlah terletak pada berlimpah ruahnya harta dan bahagia kesenangan fisik. Akan tetapi, di mana kebahagiaan ini terletak pada sejauh mana kita dapat ridho dan berhusnuzon kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan lagi Maha Pemurah dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Hal inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kaya dari banyaknya harta atau barang dunia, akan tetapi yang kaya itu adalah kaya jiwa dan hati. Keluarga bahagia adalah miniatur masyarakat bahagia, di mana di dalamnya terdapat imam dan makmum. Imam adalah kepala keluarga, sedangkan makmum adalah istri dan anak yang dipimpin oleh imam. Imam adalah pemimpin dan makmum adalah yang dipimpin. Kehidupan berjamaah adalah pola kehidupan yang secara sunatullah telah menjadi kebutuhan setiap makhluk. Tidak bisa dipungkiri karena makhluk hidup adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendirian. Sebagai pewaris bumi ini, manusia yang mendapat amanah untuk memakmurkan bumi Allah tentu tak mungkin bisa sendiri. Dan disinilah semestinya semua orang menyadari bahwa tak ada yang perlu kita sombongkan dan kita banggakan. Kita semua adalah orang lemah dan hina di sisi Allah. Bagaimana tidak? Dalam sholat berjamaah kita melihat ada imam dan ada makmum, ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Dalam sholat berjamaah juga kita bisa melihat konteks yang sangat indah dari kehidupan masyarakat, di mana imam yang dibaiat oleh makmumnya dalam sholat adalah sebaik-baiknya orang yang ada pada waktu sholat tersebut. Sedangkan makmum cukup dengan mengikuti imamnya, dan imamnya apabila ia salah, makmumnya juga bisa memberikan peringatan kepada imam. Disinilah terdapat suasana saling tolong-menolong dan saling nasihat menasihati. Kekompakan pasukan mujtahid Islam, di mana itu sangat menggetarkan pasukan-pasukan kafir yang menjadi musuhnya. Al-Kisah, suatu saat ketika beberapa orang intelijen sedang mengintai pasukan Islam di tepi sungai, tiba-tiba ada yang berteriak di antara mereka kaum muslim, "Piringku, piringku, piringku." Lalu teman-teman, sahabat-sahabat dari sahabatnya Rasul tersebut berjebur ke sungai tanpa memperhatikan situasi kondisi, bahwasanya sahabat-sahabat Rasul benar-benar melindungi dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Tanpa kita bisa mengambil kesimpulan dalam kehidupan di dunia ini, bagaimana tidak, sewaktu kita kecil sering orang tua kita mengatakan ikat lidi lebih baik daripada satu lidi. Contoh konkretnya, kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, seikat lidi bisa mengatasi seikat sampah, mengindikasikan sesungguhnya seikat lidi itu lebih kuat daripada satu lidi dan dapat mengatasi sampah-sampah tersebut. Bagaimana kita melihat dan kita merefleksikan kehidupan kita dengan lidi tersebut. Saudaraku kaum muslim yang diberkati Allah, sesungguhnya Allah sangat merindukan kehidupan berjamaah. Rasulullah juga sangat merindukan kehidupan berjamaah. Kita selaku manusia
apabila kita merefleksikan kehidupan berjamaah ini di sekitar lingkungan kita, maka bukan tidak mustahil semua kejahatan, kemungkaran yang ada di muka bumi ini akan hilang sendirinya, sebagaimana Allah mengharapkan amar ma'ruf nahi munkar yang ada di sekeliling kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim yang diberkati Allah, sesungguhnya Allah sangat merindukan kehidupan berjamaah. Rasulullah juga sangat merindukan kehidupan berjamaah. Kita selaku manusia, apabila kita merefleksikan kehidupan berjamaah ini di sekitar lingkungan kita, maka bukan tidak mustahil semua kejahatan, kemungkaran yang ada di muka bumi ini akan hilang sendirinya, sebagaimana Allah mengharapkan amar ma'ruf nahi munkar yang ada di sekeliling kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini saya bisa duduk bersama teman-teman saya di meja ini, di mana di depan kami terdapat makanan-makanan yang lezat dan nikmat tentunya. Di sini saya teringat dengan hadis Rasulullah SAW yang mana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan terbukti hadis ini adalah sahih dari A'raj bin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-A'raj an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amus nani thalatha wa ta'amus thalathati arba'a. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan porsi berdua cukup untuk bertiga, dan makan porsi bertiga cukup untuk berempat. Di sini kita memahami bahwasanya makan berdua bisa menjadi tiga. Bagaimana caranya? Mungkin kebanyakan pemirsa mengatakan bahwasanya di sini setengah-setengah atau dibagi dua, tapi tidak. Rasulullah SAW di sini maksud dari hadis ini adalah bahwasanya keberkahan ada pada makan jemaah. Bagaimana tidak? Bagaimana mungkin kita bisa makan berdua bisa menjadi empat? Bisa makan porsi dua bisa menjadi tiga, porsi tiga bisa menjadi empat. Itu salah satu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tarik kesimpulannya dan kita aplikasikan ke dimensi sosial dan kemasyarakatan, di sini kita bisa mengambil kesimpulan dan benang merah bahwasanya makan berjamaah ini bisa menanamkan kita sikap untuk saling berbagi dan menanamkan kita untuk menjauhi segala ketamakan dan kerakusan. Dan apabila kita terapkan kepada generasi muda kita dan kita terapkan kepada keluarga kita dari kecilnya, maka insya Allah korupsi dan ketamakan yang ada di Indonesia ini akan hilang dengan sendirinya. Ya, mari kita mengadakan tangan ke atas. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ayo makan dulu. Bersuara. Keberkahan turun di saat kita makan berjamaah. Kalau kita melihat sekitar kita sekarang, saya juga teringat dengan hadis Rasulullah SAW satu lagi, yaitu dari Nafi. Rasulullah SAW bersabda, An-Nafi Rasulullah SAW, Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, al-muslimu ya'kulu bimi'an wahidin wal kafiru ya'kulu bisab'ati am'ah. Dari Nafi, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya seorang mukmin itu makan dengan sangat khusus, sedangkan seorang kafir itu makan dengan khusus. Pada redaksi hadis kita dapat memahami bahwasanya untuk
kita sebagai kaum ditanamkan sifat kejuhudan kepada kita, zuhud kepada kita. Sedangkan orang-orang kafir itu tidak peduli mana itu zuhud, sedangkan mereka mengajar duniawi. Begitulah menurut hadis Rasulullah. Menurut Abi Hatim Syarah Ubat itu menegaskan bahwasanya seorang mukmin itu makan hanya untuk mengenyangkan saudaranya, untuk mengenyangkan perutnya. Seorang muslim itu tidak mengenyangkan perutnya, makan membuat perutnya semakin. Dan juga menurut Abi Hatim, seorang mukmin zuhud memang benar-benar zuhud makan hanya sekedarnya agar bisa dikatakan nanti mau diambil di sini. Alhamdulillah kita sudah selesai makan barengnya, dan mudah-mudahan makan kita ini berkah, dan memang pastinya berkah gitu ya, karena sesuai dengan hadis Rasul tadi dan 2 hadis sebelumnya. Baiklah, sebelum kita tutup makan kita ini, mari kita membaca doa sama-sama. Alhamdulillah atau amana wa sakona wa ja'alana minal muslimin.